IC. Wih, Oh, canggih bagus, betul. betul. Siap. Kok bisa secanggih ini gitu, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini kita akan mendengar ataupun menyimak ya salah satu video yang membuat saya tuh kadang shock gitu. Bahkan mungkin ya para pekerja-pekerja ya yang bekerja di perusahaan ini akan shock gitu ketika istilahnya perusahaan ini itu lebih memilih Malaysia daripada Indonesia. Yang paling ditakutkan adalah PHK guys ya, ataupun pemecatan ya, daripada perusahaan itu memecat karyawannya. Itu paling tidak saya suka juga ya guys ya. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Ini sangat menarik sekali, jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita play videonya, let's go. Pihak Shell memutuskan akan melepas bisnis SPBU mereka di Indonesia resmi di tahun 2026 nanti. Ini dikatakan oleh pihak Shell bahwa penjualan SPBU mereka kepada Indonesia itu tidak terkait dengan polemik BBM baru-baru ini. Ini semua memang keputusan dan strategi bisnis mereka nih teman-teman. Jadi SPBU-nya dijual ke Indonesia melalui perusahaan swasta, bukan pemerintah? Iya, kabarnya itu melalui perusahaan swasta, yaitu Citadel Pacific Limited dan Cevas Group. Nah, pemerintah dikatakan hanya sebagai regulator aja, artinya ngasih izin, ngawasin, dan memastikan semuanya sesuai aturan. Nah, khusus untuk pelumas, itu Shell tidak menjual lisensi mereka. Artinya, Shell tetap menjual pelumas mereka di tanah air. Nanti ada sekitar 200 SPBU Shell, plus ada terminal BBM di daerah Gresik yang akan dialihkan. Proses ini akan melalui persetujuan pemerintah dan selesai di tahun 2026 nanti. Sekali lagi pihak mereka menegaskan ini bukan karena isu harga BBM, polemik publik dan sebagainya. Jadi Shell itu tetap ada SPBU-nya, cuma pemilik dan pengelolanya bukan lagi Shell secara langsung. Tepat banget, that's the point. Jadi pemiliknya itu nanti adalah Citadel dan Cevas. Yang merunning SPBU-nya nanti itu adalah perusahaan swasta, dan tentu aja mereka harus membeli minyak dari Pertamina sesuai dengan aturan satu pintu dari pemerintah. Adakah Shell dan BP bakal keluar daripada Indonesia kerana dekat Indonesia Pertamina bakal ditukar sebagai sebuah company monopoli? Bahkan tetapi jom saya explain di dalam video ni. Okey, ni ada cerita minyak dekat Indonesia dan dia sangat menarik lah. Sebelum ni bila kita dengar nama Pertamina ni, ia dikaitkan dengan satu kes rasuah yang sangat besar dekat Indonesia lah. Tapi baru-baru ni pula ada berita yang kita dengar bahawa pentadbiran Indonesia nak buat sistem one gate import minyak. Maksudnya apa tahu? Maksudnya semua minyak ni yang masuk ke Indonesia kena lalu Pertamina. Dan brand antarabangsa, contohnya macam Shell dan juga BP, dah tak boleh lagi import minyak sendiri. So kena beli direct daripada Pertamina ikut harga Pertamina tetapkan. Ramai pakar industri sebenarnya dah bagi warning sebab langkah ni boleh membuatkan syarikat asing gulung tikar sebab margin diorang akan makin nipis. Betul. Now, cuba korang fikir, katakanlah benda ni jalan. So, Pertamina bakal jadi macam king dalam pasaran downstream minyak dan juga gas dekat Indonesia. Ataupun senang kita cerita monopoli lah. Daripada satu sudut, dia mungkin bagus untuk kawalan supply dan mengelakkan shortage. Tapi daripada sudut lain, bila tak ada persaingan, resiko kurang efisien dan harga pun boleh naik. Pada masa yang sama, investor pun mungkin akan hilang keyakinan untuk masuk sektor tenaga dekat Indonesia. Sekarang pun sebenarnya Shell dan juga BP ni dah mula struggle nak dapatkan kuota import sejak bulan Ogos yang lepas. Dan kalau korang baca laporan-laporan berita sebenarnya, stesen-stesen minyak diorang dah sampai shortage, tak ada minyak dah dekat situ. Bahkan tetapi kalau korang tengok dari sudut dalam lagi, mungkin dia ada kaitan dengan geopolitik juga. Indonesia baru je sign deal dengan US untuk mengimport minyak dan juga LPG daripada ExxonMobil dan Chevron bernilai 15 bilion US dollar. Sebagai balasan, US turunkan tarif import daripada 32 kepada 19%. Jadi One Gate ni dia macam cara untuk align trade deal tu supaya jaga kestabilan bekalan dalam negeri.
SPBU Shell mengalami kondisi stock out untuk seluruh varian produk BBM, yaitu 92, RON 95, 98 dan juga solar CN51 itu mulai Januari, Bapak Ibu sekalian. Januari. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kami keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi supply dan atau rantai pasok. Tetapi hambatan tersebut memang merupakan kondisi yang di luar kendali kami, yang karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan, yaitu pertama kami telah menyampaikan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025 sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan impor pada bulan September 2024. Jadi itu dimulai di 2024 Bapak Ibu September. Oh gitu. Nah, setelah kami mengajukan permohonan neraca komoditas, kami juga melakukan korespondensi dengan kementerian terkait yaitu ESDM dan menyampaikan apa saja potensi yang akan terjadi, misalnya potensi stock out apabila terjadi keterlambatan dari sisi supply. Neraca komoditas kami dapatkan pada tanggal 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapatkan di 23 Januari 2025. Akan tetapi pada saat kami mendapatkan neraca komoditas tersebut, sekitar 25% dari SPBU kami sudah mengalami stock out gitu ya. Jadi ada 25% yang mengalami stock out untuk beberapa varian. Tentunya kami juga berusaha memitigasi dengan cara membagi stok ya. Jadi untuk setiap daerah Bapak Ibu kita tetap ada, jangan sampai benar-benar stock out begitu. Ya. Oh, Shell. Apakah ada permasalahan? Nggak ada persoalan. Izin ekspornya kan sudah kita kasih. Izin impor udah selesai. Mungkin teknis aja kali ini mereka, ya. Udah cukup lama sih. Tanya mereka. Karena dari kami sudah impor udah selesai. Yang kami bisa kendalikan langsung itu adalah dari Pertamina. Mana ibu kepala? Apa sih ketua Kalau untuk BBM kita hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu urusan dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM. Dan sekarang nggak ada isu tentang BBM. Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba, gitu ya Ibu Karina. Ini kan persoalan kapalnya aja. Seterusnya, gergasi bahan api dan tenaga Shell akan menambah pelaburan di negara ini melebihi 9 bilion ringgit dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Perkara itu disuarakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Global Shell, Wael Sawan, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan bahawa pelaburan Shell itu dijangka mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Malaysia. Dan jelas pelaburan ini adalah manifestasi keyakinan pelabur antarabangsa terhadap dasar ekonomi negara yang teguh dan kepimpinan yang jelas. Beliau percaya Malaysia mampu terus melakar masa depan yang makmur dan berdaya saing. Jelas Perdana Menteri, Shell bukan sahaja nama besar dalam dunia tenaga, tapi telah menjadi rakan pelaburan utama negara dan sebahagian daripada perjalanan ekonomi Malaysia sejak sekian lama. Jadi gini, di Indonesia dia karena mungkin regulasinya jadi gak beratur, jadi Shell akan menutup gitu. Sedangkan di Malaysia dia malah investasi sebanyak mungkin gitu, atau membangun banyak pom-pom bensinnya ataupun stasiun minyaknya gitu. Gila sih guys ya. Sehingga gini, di Indonesia itu kan sudah kekurangan tenaga kerja gitu kan. Shell tutup, berapa tenaga kerja yang akan dipecat? Iya kan? Maksudnya seperti itu. Tapi kayaknya nggak bakalan sebanyak itu, karena mungkin perpindahan nama saja ataupun sudah dibeli lah sama istilahnya PT tadi itu, sehingga istilahnya mungkin ada beberapa karyawan yang dirumahkan, ada karyawan yang istilahnya masih berjuang seperti itu ya guys ya.
Cuman ketika istilahnya kita melihat kenapa mereka bisa memilih Malaysia dan selesa di Malaysia seperti itu, kok bisa seperti ini ya guys ya? Apakah kita tidak bisa gitu? Kok aneh aja gitu loh guys ya. Di negara Malaysia aja bisa, kita malah kayak gini. Gila. Bismillah. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat demo live macam mana guna kad IC kita untuk beli minyak RM1.99. Jom. Langkah pertama, pilih jumlah. Katalah kita nak RM10. Okey. Buat bayaran. Lajunya. Kemudian, insert IC. Oh, canggih betul. Siap. Kok bisa secanggih ini gitu guys? Bisa nggak KTP kita buat gitu ya guys ya? Buat dapat subsidi gitu kan enak gitu loh guys ya. Tetapi 95. saya perasan tak semua kita selesa untuk guna ATM buat bayaran di luar. Saya rasa saya tahu kenapa. Kerana kita tak suka kena tahan RM200. Betul kan? Jangan bimbang. Saya cuba kongsi dengan anda macam mana untuk elakkan. Jom. Dikasih tutorialnya lagi. Pertama, sama dengan tadi. Pilih jumlah. Katalah kita nak isi RM3 bawa motor. 3. Motor. Okey. Yang ni jangan wave. Tapi masukkan kat. Oh begitu. Jangan tengok. Dah. What? Dah boleh isi. Mudah kan? Lah, mudah banget kok. Bisa gitu guys ya. Bukan warga negara, RM2.60. Jadi RM1.99 seliter bagi rakyat Malaysia dan RM2.60 bagi yang bukan warga negara. Hai, saya Mr. Goy. Ada orang panggil saya Abang Syau, ada orang panggil saya Tauke Mia. Sebab saya selalu buat live pakai baju Syau, buat konten pasal Syau, sampai ke Australia pun pergi Syau. Sebenarnya, saya kerja di stesen Mia Syau. Saya mula kerja dekat Syau Pekan Lama di Sungai Petani pada tahun 2007. Lepas tu, saya hadir khusus dekat Syau Academy di Shah Alam. Tahun 2012, saya berjaya masuk 100 stesen Syau yang terbaik di Malaysia dan dapat pergi ke Vietnam. Tahun 2015, saya berjaya menamatkan kursus di Shell Academy. Hari ini, saya bukan saja mengurus stesen Mia, saya juga pegang jawatan untuk Shell North Digital dan Site System. 18 tahun bersama Shell, saya akan terus belajar dan pastikan saya sampai benda-benda yang positif kepada hampa semua. Ya kita bisa lihat ya guys ya, bagaimana perjuangan abang ini sampai istilahnya dapat penghargaan dan belajar juga di Shell. Pada asalnya bukanlah syarikat stesen minyak. So ini adalah fakta menarik tentang Shell yang korang kena tahu. Let's go. Pertama, Shell dulu hanya jual cengkerang kerang sebelum dia jual minyak. Yang kedua, stesen pertama Shell dibuka ialah di Malaysia, iaitu di Kelang. Di Kelang guys. Wah. Yang ketiga, logo Shell dulu adalah logo Shell yang tak lawa macam sekarang. Sekarang ni lebih moden. Dulunya lebih klasik lah, atau kata logo kerang. Yang keempat, kenapa tetap itu istilahnya kerang gitu, karena awal asal mulanya jualan kerang. Warna merah kuning sebab dia logo ikut warna negara Sepanyol, iaitu merah dan kuning. Yang kelima, Shell temui minyak pertama di Malaysia iaitu di Miri, Sarawak pada tahun 1910. Siapa dekat sini suka isi minyak dekat Shell? Korang komen di ruangan komen. Kalian harus tahu sih, orang-orang sekarang lebih percaya ke Shell daripada ke pom bensin Pertamina. Loh kok bisa sih? Oke, mari kita lah. Lu sadar gak sih, makin kesini banyak postingan orang-orang yang beralih ke Shell yang sebelumnya di Pertamina karena sindikat kasus korupsi itu. Ya iyalah, siapa sih orang yang gak mau kendaraannya kenapa-napa? Isu oplosan Pertamax dan Pertalite itu ngebuat kepercayaan masyarakat makin turun nih. Banyak juga yang mengklaim mesin mereka jadi cepat rusak karena diisi di SPBU tertentu. Nah jadinya Shell dan SPBU swasta lainnya juga jadi pilihan yang dianggap lebih jujur soal kualitas BBM. Tapi menurut ahli mesin dari
dari UGM, gak semua efek buruk di kendaraan itu gara-gara kualitas bensin. Kadang-kadang bisa juga karena kebiasaan penggunanya sendiri yang jarang isi penuh atau jarang servicing. Nah, jadi jangan gegabah dulu ya. Jangan lupa cek faktanya juga nih sebelum ikut-ikutan. Ini gue bukan mau provokatif ya, tapi cuma nyampein doang fenomena ini. Coba tulis curhatan lu di kolom komentar. Pertamina kamar mandinya kadang harus bayar, tapi seakan nggak keurus. Sedangkan kayak Shell, Vivo, BP, kamar mandinya wangi, bersih, tapi nggak bayar. Dan gue jadi mikir ya, kenapa hal-hal berbau negeri mayoritas itu jelek. Sorry, tapi ini bukan tentang kamar mandi aja. Ini tentang stok BBM swasta yang makin menipis. Bahkan di beberapa daerah udah pada tutup akibat carut marut kebijakan impor BBM satu pintu yang baru diterapkan oleh pemerintah. Kita tahu kan kemarin setelah korupsi Pertamax dari Pertamina, banyak yang bikin warga beralih dari Pertamina ke BBM swasta. Dan setelah BBM swasta ramai, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka memonopoli alur perdagangan. Jadi gini, sebelumnya SPBU swasta kayak Shell, BP, Vivo, dan lain-lain itu bisa mengimpor BBM langsung dengan izin dari Kementerian SDM dan Bea Cukai. Akan tetapi sekarang aturannya diubah. Hanya Pertamina lah yang bisa mengimpor BBM, kemudian mendistribusikannya kepada seluruh SPBU, baik swasta ataupun negeri. Dengan kata lain, SPBU swasta dipaksa untuk beli dari Pertamina aja. Jadi kualitasnya sama aja kayak Pertamina gitu, ya kan? Nah, berarti memang harus Pertamina itu harus memperbagus kualitas, ya kan? Kalau bisa tirulah Malaysia gitu kan, ya kan? RON 95 aja dijualnya segitu gitu. Kenapa kita gak bisa gitu loh guys ya. Gimana dengan SPBU swasta? Apakah mau beli dari Pertamina? Kalau enggak, akibatnya badai PHK bisa-bisa. Nah itu, badai PHK ini yang saya takutkan. Banyak orang nanti, ya gimana ya guys ya. Saya tuh berpikir banyak istilahnya tentang bagaimana nasib, bagaimana istilahnya hati seseorang yang udah bekerja tapi habis itu keluar dari kerjanya karena perusahaannya ya seperti itu bangkrut dan lain sebagainya gitu guys ya. Atau ya kan karena istilahnya kebijakan pemerintah yang membuat banyak orang di PHK. Itu yang membuat saya tuh kayak gimana gitu loh, keluarganya gimana ya kan, untuk cari kerja lagi kan susah, apalagi istilahnya di Indonesia ini banyak banget pengangguran yang belum dapat pekerjaan gitu loh guys ya. Aduh, mengancam karyawan SPBU swasta. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, penjelasan yang sangat-sangat baik dan juga informasi yang perlu kita ketahui juga tentang bagaimana Shell akan berambus daripada Indonesia dan lebih memilih ke Malaysia. Dan di Malaysia di sana itu ya kita udah tidak bisa ragu gitu ya kan, karena udah kualitasnya bagus banget minyak di sana. Sedangkan di Indonesia Pertamina diragukan oleh masyarakat. Ya istilahnya gini loh guys ya, yang istilahnya dari dulu sampai sekarang kita dikibulin tentang bagaimana ya bensin oplos antara Pertalite dioplos jadi Pertamina like that lah guys ya. Jadi banyak kasus-kasus yang mana istilahnya motornya hancur lah ininya, pokoknya seperti itulah guys ya. Jadi itu akibat daripada minyak yang istilahnya dioplos, ada kandungan airnya, ada sudahlah kita nggak bisa bahas itu karena itu sudah lama terjadi juga dan nggak tahu sampai sekarang itu bagaimana gitu guys ya. Apakah masih atau ya sudah clear seperti itu. Tapi saya kira sudah clear ya. Dan semoga istilahnya yang pertama RON 92 itu lebih baik lagi daripada RON 90 ya kan. Seperti itu ya guys ya. Dan saya juga ingin merasakan bagaimana istilahnya BBM ya, bukan hanya saya, mungkin seluruh rakyat Indonesia itu juga istilahnya ingin merasakan bagaimana nikmatnya kita, nyamannya kita ketika memakai ataupun membeli ya kan kendaraan kita itu dengan RON 95 ke atas seperti itu ya guys ya. Itu pasti beda sih ya kan. Wah gila sih guys ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga sehat ya sistem negara kita ini ke depannya. Amin. Nah itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.